Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Widya Citra Tanjung, NPM 191400015, kelas 4C, Prodi PGSD di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanafi, Magister Sains. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan global atau kemajuan globalisasi. Di sini saya memilih dua contoh dampak positif dari globalisasi, yaitu pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Maksudnya, dari sikap irasional adalah sikap yang dilakukan tidak berdasarkan pemikiran dan tidak sejalan dengan akal pikiran yang logis. Sedangkan sikap rasional adalah sikap yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan sejalan dengan akal pikiran. Nah, itu makanya dampak positif globalisasi dari yang tidak sejalan menjadi sejalan. Contoh perubahan nilai dan sikap dalam kehidupan kita yaitu pertama, berkomunikasi. Nah, dulu orang berkomunikasi melalui surat. Sekarang orang berkomunikasi melalui sosial media seperti Facebook, WA, Instagram, Line, Twitter, dan email. 2. Pakaian. Dulu masyarakat kerap memakai baju tradisional atau baju adat. Sekarang sudah memakai baju mengikuti tren yang sesuai selera mereka. Nah, yang kedua dampak positif dari globalisasi yaitu keragaman budaya. Semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menyebabkan penyebaran nilai-nilai budaya ke seluruh dunia tertentu mengakibatkan hal tersebut dengan sangat cepat dan dimanfaatkan untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial antara satu negara dengan negara lainnya. Globalisasi yang berperan dalam mempengaruhi budaya yang beragam mengakibatkan pembentukan norma dan pengetahuan bersama yang sesuai dengan identitas, baik itu individu ataupun kelompok. Globalisasi ini juga mempengaruhi budaya lokal yang terpengaruh oleh budaya barat dan tidak sedikit budaya barat yang masuk ke Indonesia, seperti contohnya perayaan Hari Valentine dan Halloween. Banyak masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa budaya asing jauh lebih menarik ketimbang budaya asli penduduk tersebut. Hal ini yang mengakibatkan kesadaran akan melestarikan budaya lokal semakin menurun. Dan sebaliknya budaya barat yang semakin dikagumi oleh banyak orang, tentunya anak muda saat ini yang semakin marak setiap harinya. Contoh dampak positif dari globalisasi yang mempengaruhi keragaman budaya yaitu pertama, semakin majunya dunia medis. Yang kedua, berubahnya pola pikir masyarakat, terutama dalam bercocok tanam. Yang ketiga, berubahnya pola pikir masyarakat dan berkembangnya dunia industri. Yang keempat, semakin meningkatnya pariwisata lokal. Yang kelima, semakin berkembangnya perdagangan internasional yang dapat menguntungkan Indonesia. Nah, dampak negatif yang saya pilih dari globalisasi yaitu yang ketiga, permainan tradisional dan modern. Globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, industri, pertanian, bahkan budaya dalam satu bangsa. Seperti yang terjadi pada Indonesia saat ini, globalisasi telah melunturkan warisan-warisan budaya Indonesia, seperti halnya permainan tradisional. Permainan tradisional Indonesia merupakan suatu warisan budaya asli Indonesia dan juga kekayaan budaya Indonesia.
Kenapa disebut kekayaan budaya Indonesia? Karena permainan tradisional ini diciptakan dari Indonesia. Tentu saja ini dapat memperkaya budaya Indonesia. Permainan tradisional tersebut telah tergantikan dengan adanya teknologi komputer, internet, dan lain sebagainya. Bahkan bisa kita hitung beberapa anak masih memainkan permainan tersebut. Meskipun permainan tradisional tersebut mengajarkan tentang kebersamaan, kekompakan, gotong royong, kemajuan teknologi telah mempengaruhi pola pikir anak-anak zaman sekarang. Tak heran jika mereka malah menjadi individualis dan adanya kemajuan teknologi. Bahkan tak jarang jika melunturkan permainan tradisional ini juga didukung oleh orang tua. Hal ini dikarenakan permainan tradisional banyak dimainkan di luar ruangan, sehingga kekhawatiran orang tua muncul jika anaknya menjadi sakit. Padahal sebenarnya permainan tradisional lebih banyak mempunyai manfaat daripada mudaratnya. Dalam artinya, peran orang tua untuk mengajarkan apa saja nilai yang terdapat dalam permainan tradisional menjadi aspek yang sangat penting. Dengan mengajarkan nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, secara tidak langsung orang tua ikut melestarikan warisan budaya yang semakin luntur dengan adanya globalisasi. Sebenarnya bukan sebuah kebenaran jika permainan tradisional semakin lenyap seiring perkembangan teknologi. Akan tetapi, pilihan yang salah yang telah melunturkan warisan budaya itu sendiri. Permainan tradisional bukan sekedar permainan melainkan suatu nilai, keindahan bagian dari budaya Indonesia yang harus kita lestarikan dan pelihara agar tidak termakan oleh perkembangan zaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.